Perkenalkan, nama saya Nuri Riantini, saya tutor Bahasa Indonesia PKBM Pelangi Abadi Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang proyek literasi penulisan cerita pendek dalam penguatan literasi paket B dan paket C PKBM Pelangi Abadi Nusantara. Literasi merupakan program membaca dan menulis. Di lingkungan sekolah, seringkali literasi berfokus pada kegiatan membaca buku saja. Murid juga terbatas pada kegiatan mencari jawaban tanpa memaknai isi bacaan. Apabila kita tilik lebih jauh, literasi tidak hanya terbatas pada kegiatan membaca. Literasi merupakan kegiatan yang cukup kompleks. Literasi berupa kemampuan untuk menuangkan ide atau gagasan ke dalam tulisan, memahami apa yang ditulis, memperbaiki, serta menyampaikan kembali gagasan-gagasan yang telah ditulis. Pada pembelajaran di kelas, saya sering menemukan murid yang memiliki ide kreatif, tetapi kesulitan untuk mengubah idenya ke dalam bentuk tulisan. Apabila saya minta untuk menulis, mereka sering mengatakan, "Miss, aku tidak tahu apa yang harus kutulis," atau "Miss, aku ada banyak ide, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana." Selain itu, murid-murid juga sering merasa tidak percaya diri dengan apa yang telah mereka tulis. Mereka merasa takut apabila hasil tulisannya jelek. Nah, berawal dari situ dibuatlah program literasi, program pendampingan penulisan cerita pendek bagi murid paket B dan paket C di PKBM Pelangi Abadi Nusantara. Sebelum masuk ke proses pendampingan, saya melakukan persiapan dengan membuat PowerPoint berisi gambaran umum, proyek literasi seperti ketentuan penulisan, tenggat waktu, dan tema. Selain itu, saya juga menyiapkan lembar kerja yang berisi kerangka cerpen untuk mempermudah murid memetakan ide. Proses pendampingan proyek literasi dilakukan dengan 5 langkah: menemukan gagasan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, merevisi, dan publikasi. Proses pendampingan yang pertama yaitu menemukan gagasan. Pada kegiatan ini, tantangan terbesar yang saya hadapi adalah membantu murid menentukan ide cerita. Banyak murid yang mengalami kebingungan dan kesulitan untuk menuliskan ide. Pada tahap ini, saya awali dengan memberikan pertanyaan terbuka untuk membantu murid berpikir dan menyadari ide. Kedua, menyusun kerangka. Setelah murid-murid menentukan ide apa yang akan mereka gunakan, saya membimbing mereka untuk mengisi lembar kerja yang sudah saya siapkan. Pada tahap ini, murid menuliskan premis cerita yang berisi harapan mereka 5 tahun lagi akan menjadi apa dan tantangan yang kira-kira akan mereka hadapi. Mereka juga saya minta untuk menuliskan alur singkat seperti konflik, klimaks, dan penyelesaian cerita. 3. Mengembangkan kerangka cerita. Pada tahap ini, tantangan terbesar yang datang dari murid adalah rasa takut, tidak percaya diri, dan ide yang berhenti di tengah jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya berperan sebagai teman diskusi bagi murid. Saya membaca satu persatu tulisan, memberikan apresiasi, serta memberikan saran perbaikan pada bagian-bagian yang dirasa masih kurang. Keempat, merevisi. Tahap revisi merupakan tahap yang cukup penting. Pada tahap ini, murid diberi masukan untuk memperbaiki tulisan. Murid saya ajak untuk membaca ulang karya mereka sendiri, mencari kalimat yang keliru, lalu memperbaikinya. Terakhir, publikasi. Hasil cerpen karya murid dikumpulkan dan dijadikan buku antologi cerita pendek. Setiap murid mendapatkan 1 eksemplar buku sebagai kenang-kenangan dan pengingat bahwa mereka pernah membuat karya. Mendampingi murid-murid menulis cerpen merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Melihat bagaimana murid-murid saya bertumbuh dan berproses mengatasi rasa takut
dan ketidakpercayaan diri hingga melahirkan sebuah karya. Selain itu, saya juga belajar bahwa guru tidak selalu menjadi penentu dari jawaban pertanyaan mereka. Namun, guru harus lebih menahan diri menjadi pemberi jawaban. Lebih banyak memberi ruang untuk proses eksplorasi murid, serta berusaha untuk menghargai setiap proses belajar yang dialami murid. Transformasi pendidikan berawal dari guru yang memberikan ruang eksplorasi bagi murid, menjadi teman diskusi, serta berusaha menghargai setiap proses yang dialami murid. Saya Nuri Riantini, pamit undur diri, terima kasih.